Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di YouTube channel Trida Meretina Pitupulu. Sebelum saksikan, ayo klik tombol subscribe, like, comment, and share. Thank you. Kita beralih ke informasi terkait konflik di perairan Natuna. Ya, hingga kini Tiongkok masih mengklaim zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna sebagai wilayah nelayan tradisional mereka. Kini pemerintah didesak harus menerapkan strategi kehadiran di laut untuk menjamin kedaulatan di perairan itu. Untuk kesekian kalinya terjadi ketegangan antara kapal pemerintah Indonesia dan Tiongkok di perairan Pulau Natuna. Jumat pekan lalu, TNI Angkatan Laut bahkan sempat melepaskan tembakan peringatan kepada kapal pencuri ikan berbendera Tiongkok. Dalam proses penangkapan dan pengamanannya, TNI Angkatan Laut sempat diprovokasi kapal penjaga pantai Tiongkok yang berupaya membebaskan kapal nelayan itu. Tindakan tegas TNI Angkatan Laut mengundang protes pemerintah Tiongkok. Tapi protes itu kemudian dijawab Presiden Joko Widodo dengan mengunjungi Pulau Natuna dan menggelar rapat di kapal perang KRI Imam Bonjol yang menembak kapal ikan Tiongkok itu. Sehingga perintahnya adalah kita tetap harus melaksanakan pengamanan di sana. Dan beliau sangat setuju untuk kita menambah atau membangun pangkalan di sana. Pulau Natuna terletak di ujung utara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Zona ekonomi eksklusif Indonesia dari Pulau Natuna membentang hingga ke perbatasan Tiongkok. Wilayah ini juga diklaim oleh Tiongkok sebagai daerah nelayan tradisional atau traditional fishing zone. Namun klaim itu tidak diakui oleh negara manapun. Perairan Natuna memang kaya sumber daya ekonomi. Di Natuna terdapat sedikitnya 16 blok migas. 5 diantaranya sudah berproduksi dan 11 lainnya dalam tahap eksplorasi. Sementara potensi perikanan di perairan Natuna mencapai lebih dari 0,5 juta ton per tahun atau sekitar 21% dari total tangkapan di seluruh perairan Indonesia. Tidak mengherankan jika Tiongkok mengincar perairan Natuna. Untuk memuluskan klaimnya, Tiongkok mengerahkan kapal-kapal nelayan yang didampingi kapal penjaga pantai. Hal ini merupakan bagian dari strategi laut, yaitu kehadiran di lautan yang nantinya bisa memperkuat klaim. Strategi yang sama seharusnya dilakukan Indonesia. Mengirimkan kapal perang saja tidak cukup. Indonesia perlu mengerahkan nelayan juga agar ada kehadiran penuh selama 24 jam setiap hari. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke perairan Natuna memang menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia di perairan tersebut tidak bisa ditawar lagi. Namun selain kunjungan, juga perlu ditindaklanjuti dengan kehadiran kapal perang serta kapal nelayan kita di perairan tersebut selama 24 jam terus-menerus untuk menjamin bahwa Indonesia berdaulat di perairan Natuna. Iwan Hermawan, Jakarta.